Shalom Sobat STMJ yang terkasih, kembali lagi dalam Sharing 7 Menit with Jesus, edisi 22 Juli 2023 bersama saya Wulan Setiawati Hermawan dari Paroki Santo Yosef Purwokerto. STMJ hari ini diambil dari bacaan Injil Yohanes bab 10 ayat 1 dilanjutkan 11-18 yang membahas mengenai gembala yang sejati dan gembala upahan. Gembala yang sejati yakni gembala yang rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan domba-dombanya. Sedangkan gembala upahan merupakan gembala yang mementingkan keselamatan dirinya sendiri. Dan bacaan ini mengajarkan kita bahwa Kristus merupakan gambaran dari gembala sejati yang patut diteladani, di mana Kristus rela untuk melakukan segala sesuatu demi keselamatan kita, bahkan mengorbankan nyawanya. Dari bacaan Injil ini secara pribadi, ayat yang menarik bagi saya yakni ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ayat ini menyentuh hatiku karena mengingatkanku akan cinta kasih Yesus yang tidak pernah berkesudahan. Yesus yang selalu mengampuni dan memelihara aku sepanjang hidup. Bacaan Injil hari ini membawaku kembali mengingat masa-masa aku pernah menjauh dari Yesus. Beberapa tahun lalu semasa sekolah, aku pernah didatangi seseorang dan dia menanyakan mengenai keberadaan Allah. Mengenai siapa itu Yesus, apakah ia sungguh Allah atau ia hanyalah manusia. Pada kala itu juga, aku belum benar-benar mengenal Yesus secara pribadi. Masih mencoba untuk mencari jati diri, masih berusaha untuk menanyakan kebenaran secara logis itu seperti apa. Dan kemudian kami berdiskusi mengenai hal tersebut, mengenai keberadaan Allah itu sendiri. Namun di samping itu orang ini perlahan mengajariku mengenai ajaran agama atau kepercayaan lainnya. Dengan penjelasan-penjelasan, dengan argumen yang lebih logis dan mampu diterima dengan akal sehat. Dan saat itu secara tidak sadar perlahan aku menjauh dan tidak lagi sepenuhnya percaya akan Yesus. Di situ aku mulai meninggalkan Yesus dan pada awalnya aku merasa baik-baik aja. Tidak ada suatu perubahan yang spesifik dalam hidupku. Namun seiring berjalannya waktu, aku merasakan perasaan kosong dan juga hampa. Di mana tidak ada damai sejahtera dalam hidup yang aku jalani. Sehari-hari dipenuhi dengan rasa cemas, rasa takut, dan kepahitan-kepahitan lainnya. Dan selama menjauh dari Yesus, aktivitas atau kegiatan yang aku lakukan rasanya hanyalah sekedar rutinitas belaka. Tidak ada joy, tidak ada kebahagiaan di dalam hidup yang aku jalani. Begitupun ketika ada masalah yang aku harus hadapi, aku hanya dipenuhi oleh ego dan emosi, dan seperti orang yang hilang arah tujuan. Sampai ketika aku merasakan kerinduan dan mulai merefleksikan apa yang sebenarnya aku cari dalam hidup ini, apa yang sebenarnya aku butuhkan. Dan dari kejadian tersebut, aku merasakan benar-benar cinta kasih Yesus dalam hidupku. Yesus menolongku dan Dia menghadirkan orang-orang baik di sekelilingku. Ada orang yang mengajakku kembali untuk ke gereja. Kemudian ada yang mendekatkanku dengan pria beragama Katolik. Maupun ada juga Yesus mendatangkan orang-orang baik yang mengajakku untuk kembali melayaninya. Aku begitu tersentuh karena Yesus sungguh memelihara aku, dombanya yang tersesat ini, untuk kembali bersama dengan kawanan domba lainnya. Perasaan tidak layak, perasaan malu untuk kembali ke gereja lagi pada awalnya itu tentu ada.
Dan cukup lama juga aku tidak berani untuk mengaku dosa. Tetapi setelah ku sadari ternyata Yesus itu hanya mau aku untuk berani mengakui dosa-dosaku dan berani untuk kembali bertobat padanya. Karena sebenarnya dosalah yang menjadi penghalang hubungan kita dengan Allah, relasi kita menjadi semakin jauh secara pribadi dengan Allah. Dan di sini aku sadar bahwa Yesus merupakan gembala yang benar-benar baik. Ia benar-benar mau untuk mengenali, mau untuk peduli akan domba-dombanya secara satu persatu, secara pribadi. Dan sobat STMJ yang terkasih, pada hari ini juga kita merayakan pesta perayaan Santa Maria Magdalena. Perjumpaan Maria Magdalena dengan Yesus telah mengubah kehidupannya, di mana Maria Magdalena ini dikenal sebagai seorang yang berdosa, yang disingkirkan dari lingkungannya. Namun atas keberaniannya dalam mencari Yesus dan kemauannya untuk bertobat, ia menjadi seorang yang setia. Maria Magdalena mengajari kita untuk mau berubah, mau setia, dan benar-benar mengenal Allah secara pribadi. Dan pengalaman jatuh dalam dosa bukanlah akhir dari segalanya. Melalui firman ini, saya diteguhkan bahwa sebagai domba, saya perlu mendengarkan apa kata Tuhan, apa mau Tuhan, bukan kata orang lain, bukan kata manusia lain. Dan pentingnya kita untuk terus berada dalam kawanan domba satu gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus. Semoga hari demi hari, aku semakin dibawa untuk mendengarkan Dia, Sang Gembala, sehingga hidupku terus dituntun pada setiap kebenaran-kebenaran yang membebaskanku. Sekian sharing pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati.